Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam beribadah dan berakhlak mulia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita niatkan dalam hati dulu. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman lillahi ta'ala. Saya berniat belajar dan mengajar karena Allah Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang solat fardu. Kemudian perintah solat fardu dalam Al-Quran. Kewajiban melaksanakan solat termasuk solat subuh didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Makna ayat tersebut adalah ayat ini menjelaskan bahwa solat subuh memiliki keutamaan khusus karena disaksikan oleh malaikat. Artinya Allah memberikan perhatian besar kepada orang yang menjaga solat subuh tepat waktu. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan solat subuh. Selain dalam Al-Quran, solat subuh juga ditegaskan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Salah satunya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Barang siapa yang melaksanakan solat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah. Maknanya hadis tersebut adalah orang yang menunaikan solat subuh akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala dan keutamaan bagi orang yang menjaga solat subuh. Kemudian landasan syariat dari ijma, kesepakatan atau ulama. Para ulama sepakat jima bahwa solat subuh adalah bagian dari ilmu solat wajib yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Kelima solat fardu tersebut adalah solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, dan solat isya 4 rakaat. Kemudian hikmah dan tujuan syariat solat subuh yang pertama adalah menanamkan disiplin dan ketepatan waktu sejak dini. Kedua, melatih keikhlasan dan keteguhan iman karena dilakukan saat suasana masih gelap dan tenang. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas kesempatan hidup di pagi hari. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga hati agar tetap bersih sejak awal hari. Kemudian marilah kita saksikan video praktek langsung solat fardu subuh berikut. Selamat menyaksikan. Fardu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah subhanallah, 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 subhanallah. Allah subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa ghufranaka rabbana wa ilaikal mashir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baiklah, sekian video sholat subuh. Setelah teman-teman menyaksikan, marilah kita masuk ke hikmah dan nilai imtak dalam sholat fardu subuh. Sholat subuh bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk meningkatkan iman dan takwa atau imtak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat ini, seorang muslim belajar untuk disiplin, sabar, dan ikhlas dalam beribadah. Nilai-nilai imtak yang terkandung dalam sholat subuh, yang pertama adalah nilai keimanan. Dengan melaksanakan sholat subuh, seseorang menegaskan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang maha mengatur waktu dan kehidupan. Sholat subuh menjadi tanda bahwa kita yakin Allah senantiasa mengawasi dan memberikan balasan atas setiap amal perbuatan. Kemudian dari nilai ketakwaan, menjalankan sholat subuh di waktu yang sangat awal menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah meskipun terkadang terasa berat. Orang-orang yang menjaga sholat subuh berarti sedang melatih diri untuk taat, disiplin, dan menjauhi sifat malas. Kemudian nilai keikhlasan. Sholat subuh dilakukan pada waktu sepi, saat kebanyakan orang masih tidur. Hal ini melatih kita untuk beribadah dengan ikhlas tanpa ingin dilihat oleh orang lain. Nilai kesyukuran. Bangun pagi dan sholat subuh mengajarkan kita untuk mensyukuri nikmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan memulai hari dengan ibadah. Kemudian nilai kedisiplinan. Sholat subuh membentuk kebiasaan bangun pagi, tepat waktu, dan menjaga rutinitas ibadah sehari-hari. Kemudian adab dalam ibadah sholat subuh. Selain memahami maknanya, setiap muslim juga harus memperhatikan adab atau etika dalam melaksanakan sholat subuh, agar ibadahnya diterima dan bernilai pahala. Adab sebelum sholat. Yang pertama, niat dengan ikhlas.
Yang kedua, bangun lebih awal. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna. Yang keempat, menghindari rasa malas. Kemudian adab saat sholat, khusyuk yang pertama, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga membaca doa dan ayat Al-Quran dengan tartil. Adab setelah sholat, yang pertama berzikir dan berdoa, yang kedua tidak langsung tidur kembali, yang ketiga menunjukkan akhlak yang baik. Kesimpulannya, sholat subuh mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, disiplin dan bertanggung jawab, bersyukur dan berakhlak mulia, serta selalu menjaga hubungan dengan Allah sejak awal hari. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bersama tentang sholat fardu subuh, mulai dari dalil dan landasan syariatnya, hikmah serta nilai imtaknya, hingga adab dan dalam melaksanakannya. Sekarang, marilah kita merenung sejenak, apakah kita sudah membiasakan diri bangun pagi untuk sholat subuh tepat waktu? Apakah kita sudah merasakan ketenangan dan semangat setelah sholat subuh? Apakah kita sudah berusaha menjaga sholat subuh berjamaah bersama keluarga? Ingatlah, sholat subuh adalah awal dari segala kebaikan di hari kita. Siapa yang menjaga sholat subuh, insya Allah akan menjaga dirinya sepanjang hari. Sebagai sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita biasakan yang pertama bangun pagi sebelum subuh agar dapat berwudu dan bersiap dengan tenang. Yang kedua, melaksanakan sholat subuh tepat waktu dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, berdoa dan berzikir setelah sholat agar kita hidupnya penuh berkah. Yang keempat, mengajak keluarga untuk sholat subuh bersama sehingga rumah kita menjadi rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memahami dan melaksanakan sholat subuh dengan benar, kita menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa, disiplin, dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.